A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Ulasan TV yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara ikhtiar usaha kita meraih keberkahan Ramadan serta mendapatkan malam Lailatul Qadar, kita dapat menghidupkan dengan melaksanakan amalan sunnah i'tikaf di masjid, terutama di 10 malam terakhir di bulan suci Ramadan. I'tikaf maknanya adalah mendiami suatu tempat. Sesuai dengan akar katanya waqafa, waqaf artinya berhenti, diam. Artinya apa? Kita berdiam diri di dalam masjid dalam rangka taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menghidupkan amalan-amalan ibadah baik salat, membaca Al-Qur'an, berzikir dan berdoa. Ini adalah i'tikaf dan dilaksanakan di masjid. Di dalam kitab Sahih Fiqhus Sunnah dijelaskan bahwa hukum dari i'tikaf adalah sunnah muakkad, sunnah yang sangat dianjurkan, dan ini dicontoh dan diamalkan oleh Rasulullah SAW beserta sahabatnya, sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwasanya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata, Nabi SAW beriktikaf setiap bulan suci Ramadan selama 10 hari. Pada tahun di mana beliau wafat, beliau melakukan iktikaf selama 20 hari. Artinya Rasulullah SAW ketika berada di penghujung akhir Ramadan, maka beliau semakin meningkatkan intensitas beliau kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama melalui amalan saleh i'tikaf. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha pernah menegaskan, ketika berada di penghujung Ramadan, Rasulullah SAW mengikat kencangkan ikatan pinggangnya, lalu kemudian beliau semakin bersungguh-sungguh untuk melaksanakan ibadah. Ini memberikan pemahaman dan makna kepada kita. Kita juga harus mencontoh Rasulullah SAW. Penghujung Ramadan bukan semakin kendor, penghujung Ramadan bukan semakin melemah, penghujung Ramadan tidak sibuk dengan urusan-urusan dunia, tetapi penghujung Ramadan semakin meningkatkan intensitas kita beribadah, amal soleh, taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama adalah i'tikaf. Terkadang kita masyarakat Indonesia, mohon maaf lahir batin, ternyata penghujung Ramadan semakin ada kemajuan, semakin maju safnya. Yang dulunya penuh, semakin tinggal 5 saf, tinggal 1 saf, akhirnya tinggal imam dan bilalnya. Semakin ada kemajuan, tetapi justru kemajuan yang kita bangun adalah kemajuan semakin tingkatnya dan meningkatnya amal soleh kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau di penghujung Ramadan kita kemudian tersita energi kita untuk mudik dan sebagainya. Padahal Rasulullah SAW mencontohkan dan menyunahkan bagaimana kita melaksanakan amalan i'tikaf untuk meraih Lailatul Qadar yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Ulasan TV yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terkait dengan syariat, disyariatkannya i'tikaf, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan penegasannya di dalam surah Al-Baqarah ayat 187 di antara rangkaian ayat-ayat yang berbicara tentang ibadah puasa. Sebagaimana Allah jelaskan, wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Janganlah kamu campuri mereka. Maksudnya janganlah berhubungan dengan istri, hubungan biologis, hubungan suami istri, sementara kamu sedang beriktikaf di dalam masjid. Ayat ini memberikan pemahaman kepada kita bahwa tuntunan i'tikaf dilakukan di masjid. Lalu kemudian di antara adab-adab i'tikaf, kita melaksanakan ketaatan ibadah kepada Allah, dan kita kemudian sudah mulai mengurangi interaksi kita, hubungan syahwat dengan suami istri, di antara suami istri. Lalu kemudian ketika kita saat ini berada di masa pandemi, lalu kemudian kita sulit untuk beriktikaf, dan kemudian juga sekiranya ada aturan, maka bagaimana kita beriktikaf? Maka
tetap kita niatkan yang pertama iktikaf kita di masjid. Mungkin kita kemudian bisa menjaga protokol kesehatan dengan sebaik-baiknya, sehingga kemudian tetap terjaga kesehatan kita. Dan kemudian masjid yang dianjurkan untuk kita iktikaf adalah masjid jami, masjid di mana ditegakkan sholat 5 waktu sehari semalam, termasuk juga untuk ditegakkan sholat Jumat di dalamnya. Dan kemudian bisakah kita iktikaf di rumah? Ketika memang kondisi tidak memungkinkan, situasi tidak memungkinkan, maka kita masih bisa tetap meniatkan iktikaf kita di masjid, tapi kita laksanakan di rumah. Tapi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga pandemi segera berakhir, sehingga kemudian kita bisa melaksanakan secara leluasa iktikaf kita di masjid. Namun jika tidak memungkinkan, jangan pernah kita sia-siakan 10 malam di akhir bulan suci Ramadan. Pemirsa Ulasan TV yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, apakah iktikaf itu hanya disunnahkan kepada laki-laki saja? Bagaimana hukumnya bagi wanita? Maka Rasulullah SAW juga membolehkan para kaum wanita juga untuk beriktikaf di masjid, sebagaimana dia dilakukan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, mengikuti Rasulullah SAW juga iktikaf di masjid. Namun ada 2 syaratnya. Yang pertama, sudah mendapatkan izin suami. Pastikan sudah mendapatkan izin suami. Ketika suami mengizinkan dan suami mengajak untuk bersama-sama beriktikaf, maka dibolehkan dia untuk iktikaf di masjid. Yang kedua, dipastikan tidak menimbulkan fitnah. Fitnah di sini tidak menimbulkan gangguan syahwat bagi yang lain, dan kemudian juga pastikan dirinya dalam keadaan bersih dari haid dan nifas, sehingga dia bisa melaksanakan ibadah-ibadah iktikaf di masjid dalam keadaan suci. Kemudian terkait dengan iktikaf, tentu kita harapkan iktikaf ini kita bisa berjumpa dengan malam Lailatul Qadar. Dan iktikaf inilah salah satu ikhtiar kita meraih malam Lailatul Qadar. Karena Lailatul Qadar adalah suatu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Dan kemudian suatu ketika Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekiranya aku mendapati pada malam hari itu adalah malam Lailatul Qadar, maka apa yang aku doa ya Rasulullah? Maka Rasul menegaskan, perbanyaklah doa, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni ya karim. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf. Engkau mencintai orang-orang yang senantiasa meminta maaf, maka maafkanlah aku, ampunilah aku dari segala kekhilafan, dosa dan maksiat dalam kehidupan. Maka ini yang harus kita hidupkan dengan dalam iktikaf, memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian termasuk kita menghidupkan dengan salat qiyamul lail, dengan salat tahajud. Mungkin di awal waktu kita sudah melaksanakan tarawih ba'da isya sekaligus witir, maka sebagian ulama berpandangan masih dibolehkan kita untuk melaksanakan tahajud, menambah lagi sholat malam tanpa kita harus menambah witir kembali. Kecuali jika kita belum melaksanakan witir, maka kita diperbolehkan untuk mengakhirkan witir setelah tahajud kita. Lalu kemudian ketika menjelang subuh, kita dianjurkan untuk senantiasa wastaghfir. Kita senantiasa dianjurkan untuk banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Astaghfirullah wa atubu ilaihi. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, dan seterusnya. Kita intinya bagaimana mengharapkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita beriktikaf, lalu kemudian kita hidupkan pada malam hari itu dengan berbagai macam amalan, maka kita berpeluang untuk meraih Lailatul Qadar, berpeluang untuk meraih malam kemuliaan, sehingga ibadah yang kita lakukan kita mendapatkan ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala senilai kita beribadah selama 83 tahun di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Ramadan kali ini Allah mampukan kita, Allah berikan kesempatan, Allah kuatkan kita untuk menghidupkan dengan iktikaf di 10 malam terakhir di bulan suci Ramadan. Apalagi ketika kita mampu beriktikaf di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, di Masjidil Aqsa, maka nilainya sangat luar biasa. Termasuk ketika kita mampu menghidupkan umroh di 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan, maka umrohnya dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana Rasul negaskan, seperti dia melaksanakan ibadah haji
bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah memberikan keberkahan-keberkahan Ramadan kepada kita dan menjadikan kita hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.